Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di bawah langit, semburan kekuatan destruktif mengamuk tak terkendali. Mata Ye Xiao melebar, wajahnya penuh keheranan. Sepertinya tidak bisa dipercaya. Namun, pedang ini dihancurkan oleh pedang Suyi. Ini, apakah kekuatan yang bisa dimiliki oleh alam roh? Bagaimana dia melakukannya? Ye Xiao menoleh dengan susah payah, bibirnya menggeliat, seolah ingin bertanya. Tetapi di bidang penglihatannya, dia hanya punya waktu untuk melihat sosok Suyi, dan matanya menjadi hitam dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Pemimpin generasi muda klan Kunwu Ye, keberadaan yang hampir tak terkalahkan di jalur spiritual dunia Changsuan, telah jatuh. Tubuhnya terpotong menjadi dua dan jatuh dari kehampaan dengan darah. Di ambang kematian, keengganan dan keputusasaan tertulis di pipinya yang lembut. Dan ketika saya melihat ini, pakar Ye Klan di Wang Yueping benar-benar tercengang. Pedang Suyi terlalu cepat. Ini hampir tidak bisa dipercaya, dan juga ganas sampai mengejutkan dunia. Sebuah pedang menyapu langit, dalam sekejap, itu dibagi menjadi hidup dan mati. Sedemikian rupa sehingga ketika mereka melihat adegan Ye Xiao terbunuh, orang-orang bahkan mengira itu adalah ilusi dan tidak bisa menerimanya sama sekali. Bagaimanapun, Ye Xiao telah menggunakan kartu truf yang paling kuat sebelumnya, kehabisan tenaga, dan melakukan pukulan yang sebanding dengan seorang kaisar. Siapa yang mengira bahwa pada saat yang paling kuat dan mempesona dari Ye Xiao, apa yang akan diantar bukanlah kemenangan, tetapi kematian. Ketakutan dan kepanikan yang tak terlukiskan membanjiri hati orang-orang kuat klan Ye itu seperti air pasang, dan wajah mereka berubah, seperti selir yang berduka. Semua orang merasa hancur. Ye Yunlan benar-benar terkejut dengan kekuatan pedang Suyi, dan tubuh serta pikirannya bergetar. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Seseorang berteriak, tidak mau menerima kenyataan yang begitu kejam. Keheningan mati di lapangan benar-benar pecah. Jika Tuan Muda mati, klan mungkin tidak bisa menyelamatkan kita. Seseorang tampak muram dan tersesat. Ye Xiao adalah jenius yang paling mempesona di antara klan agunan mereka. Dia adalah pemimpin generasi muda klan Ye di Kunwu. Namun, dengan kematian Ye Xiao, semua ini benar-benar sia-sia. Ini membuat orang kuat klan Ye itu tidak berani membayangkan betapa marahnya orang-orang tua itu ketika berita buruk ini diteruskan kembali ke klan. Tuan Muda. Seseorang berteriak dalam kesedihan, dengan wajah sedih. Seseorang berteriak keras, Suyi. Kamu pantas mati. Keluarga Kunwu Ye ku tidak akan pernah membiarkanmu. Dalam kehampaan, Suyi menyingkirkan pedang Suandu, mengambil langkah, dan datang ke flat Wang Yueping. Tiba-tiba, suara berisik di antara penonton berhenti tiba-tiba. Orang-orang kuat dari klan Ye itu secara tidak sadar waspada, menatap Suyi dengan kebencian, tetapi lebih banyak ketakutan dan kepanikan. Sebelumnya, mereka berani meremehkan Suyi karena Ye Xiao ada di sana. Tapi sekarang, bahkan Ye Xiao terbunuh, bagaimana mereka bisa berani membuat masalah? Wanita berpakaian bulu yang telah melayani Ye Xiao sepanjang waktu, bahkan meraih tenggorokan Ye Yunlan dan berkata dengan tegas, Suyi, jika kamu berani main-main, aku akan membunuhnya. Suyi berkata dengan santai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Suyi bisa datang untuk menyelamatkannya kali ini, yang mengejutkan dan mengejutkannya. Adapun arti kata-kata Suyi saat ini, itu tidak membuat Ye Yunlan terlalu sedih. Dalam analisis terakhir, meskipun mereka adalah saudara darah, mereka tidak memiliki banyak kasih sayang. Dia meninggal, bukan hanya kamu tidak bisa hidup, tetapi kamu klan Kunwu Ye juga akan dikuburkan bersamanya. Aku melihat Suyi melanjutkan, namun, sebelum aku marah, aku bisa memberimu kesempatan, biarkan dia pergi, dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Klan Ye yang kuat itu ragu-ragu. Bagaimana jika kamu kembali setelah kami melepaskan mereka? Wanita bermantel bulu itu mengerutkan kening. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, hidupmu tidak berbeda dengan semut di mataku, dan aku tidak akan menyesalinya karena beberapa semut. Setelah jeda, dia berkata, berhenti bicara omong kosong,
biarkan dia pergi atau mati, dalam 3 napas, aku ingin jawaban. Suara yang berkibar membuat suasana di venue menjadi tertekan. Klan Ye yang kuat saling memandang. Akhirnya, wanita bermantel bulu itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, aku janji." Berbicara, dia mengertakkan gigi dan melemparkan Ye Yunlan jauh dari Wang Yueping. Dan dia dan pembangkit tenaga klan Ye lainnya di tempat kejadian bergegas ke kejauhan untuk pertama kalinya, seolah-olah dia takut Su Yi akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka. Su Yi menggelengkan kepalanya. Hesu Xuanjun bertindak, mengapa dia menarik kembali kata-katanya. Menyaksikan sosok klan Ye yang kuat menghilang, Su Yi mengalihkan pandangannya ke Ye Yunlan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Ye Xiao tidak memukulmu dengan keras, tapi dia masih seseorang." Ye Yunlan tampak rumit dan menghela nafas, tetapi dengan kematiannya, Kun Wu Ye tidak akan menyerah. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu hanya memiliki terlalu banyak hal untuk dikhawatirkan." Dia tidak bisa marah dengan Ye Yunlan. Sebagai seorang penatua, tindakan Ye Yunlan sangat sempurna, dan dia tidak pernah menyembunyikan perhatiannya pada dirinya sendiri. "Cukup. Kita akan berbincang lagi nanti." Su Yi berkata, dia telah melipat tubuhnya dan datang ke hutan persik tidak jauh, duduk bersila di atas batu biru dengan memunggungi Ye Yunlan. Setelah itu, Su Yi mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia menyeka darah, meludahkan napas panjang, mengeluarkan sebotol pil obat dan mulai menelannya. Ada senyum bahagia di sudut bibirnya. Pedang yang membunuh Ye Xiao sebelumnya tidak menggunakan kekuatan pedang 9 penjara, tetapi sepenuhnya mengandalkan Taoismenya saat ini untuk melakukan yang terbaik dari kemampuannya. Pada akhirnya, meskipun dia terluka, dia masih membunuh Ye Xiao. Pisau itu tercetak dengan aura milik Kaisar, dan ketika aku berada di alam roh, sulit untuk menolaknya, tapi sekarang, dengan cara yang aku lakukan di tahap awal alam roh, itu sudah cukup untuk istirahat. Su Yi diam-diam berkata. Xuanzhao Realm adalah ranah besar pertama di jalur Xuandao. Namun, Ye Xiao bukanlah kaisar sejati. Meskipun kekuatan pisau itu sebanding dengan pukulan di tahap awal Xuanzhao Realm, kekuatan sebenarnya sedikit lebih rendah. Sebenarnya, pedang Ye Xiao setara dengan kekuatan jimat rahasia yang disempurnakan oleh kaisar. Di masa lalu, Su Yi harus menggunakan kekuatan pedang 9 penjara untuk menghancurkannya. Tapi sekarang, dia tidak lagi membutuhkannya. Meskipun basis kultivasi saya saat ini masih sulit untuk bertarung melawan kaisar sejati, saya khawatir saya tidak akan menemukan beberapa lawan yang layak di jalur spiritual ini. Su Yi bergumam pada dirinya sendiri. Alam fase spiritual, alam kedua dari 3 alam utama Dao spiritual. Dan sekarang, dia cukup untuk berkultivasi di alam spiritual dan dihormati di seluruh jalur spiritual. Suatu hari, ketika saya melangkah ke alam roda roh, lawan saya hanya akan dapat menemukannya dari Raja Alam Xuanzhao. Memikirkan hal ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Di Kyushu liar, jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, hampir tidak ada seorang pun di bawah jalur Xuandao yang dapat melintasi kerajaan dan membunuh kaisar di jalur Xuandao. Untuk setiap pembudidaya, jalan Xuandao seperti langit yang tidak terjangkau, di atas langit adalah kaisar, dan di bawah langit adalah para biarawan dari alam lain. Parit alami ini hampir tidak pernah dirusak oleh biksu manapun. Tapi Su Yi sekarang yakin bahwa parit ini bisa dipatahkan. Hari ini, saya hampir tidak dapat menemukan lawan di jalur spiritual. Di masa depan, saya harus bertujuan untuk membunuh kaisar dari ranah Xuanzhao. Suasana hati Su Yi berangsur-angsur menjadi tenang. Bukannya dia sombong, tetapi caranya mencari jalan berbeda. Ketika Anda tak terkalahkan, carilah alam yang lebih tinggi. Kalau begitu Su Yi tidak menyusul. Tuan muda telah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Di gunung yang berjarak ratusan mil dari Gunung Loying, orang-orang kuat klan Ye itu berhenti, jelas lega. Hanya, ketika mereka memikirkan kejatuhan Ye Xiao, ekspresi mereka menjadi suram. Untuk selamanya. Ye Jinzi berkata dengan getir. Klan mengetahuinya, dan tidak ada kesempatan untuk membalas dendam.
Wanita bermantel bulu berkata dengan suara rendah, jangan lupa, di antara klan, Tuan Muda adalah pembangkit tenaga listrik spiritual realm yang paling kuat, dan kaisar itu tidak bisa datang ke benua Changqing ini sama sekali. Kata-kata itu membuat orang-orang kuat klan Ye itu saling memandang dengan cemas. Apakah perseteruan ini sudah berakhir? Seseorang marah. Tentu saja tidak. Orang-orang tua itu juga dapat menemukannya untuk membalas dendam. Semangat semua orang terangkat. Hanya Ye Jinzi yang menghela nafas dan mengatakan sesuatu yang baik, tapi itu harus menunggu sampai nanti. Terlebih lagi, siapa yang bisa yakin bahwa mereka akan menemukan kesempatan untuk membersihkan Suyi di masa depan? Pernyataan ini tidak berbeda dengan pelipur lara diri. Gunung Loying. Ketika malam tiba, bulan yang cerah dan terang menggantung di langit, ditaburi air dan kecemerlangan. Suyi duduk santai di batu biru besar di samping sungai kecil di lereng gunung, menggulung celananya, dan merendam kaki telanjangnya di sungai yang sejuk dan berdeguk dengan sebotol anggur di tangannya. Ketika Wen Xinzhao datang kepadanya, saya melihat pemandangan ini. Gadis itu berpakaian putih, dengan mata cerah dan gigi putih, dan penampilannya seperti peri. Dia berdiri di samping Suyi dan berkata, "Saudara Su, saya membawa peta yang Anda inginkan." Saat berbicara, dia mengeluarkan kotak giok dari mansetnya dan menyerahkannya. Suyi mengambil kotak giok, mengeluarkan peta di dalamnya, dan melihatnya. Petanya sangat detail, menggambarkan gunung, sungai, dan kota di 13 negara bagian Daxia. Dan di dalamnya, masing-masing tempat di mana kekuatan kuno di Menhuan, Kuil Jingkong Zhen, Sekte Fenyang, dan Tianji Daomen ditandai. Selain itu, ada 3 kekuatan dunia lainnya yang diduduki oleh Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao, dan Huaxing Yaozong. 7 kekuatan besar ini menyerang dengan hebat pada tanggal 11 April ketika Suyi sedang merampok. Tetapi pada akhirnya, pembangkit tenaga spiritual realm yang dikirim oleh 7 kekuatan utama ini musnah. Adapun Beihan Jiange, yang juga berpartisipasi dalam pertempuran pada waktu itu, tidak muncul di peta. Alasannya cukup sederhana. Kekuatan ini berasal dari alam Tianhe. Seperti klan rubah bulan ungu dari alam Mingkong dan klan Kunwu Ye dari alam Changsuan, mereka belum membentuk wilayah di benua Changqing. Faktanya, garis keturunan Tao teratas dari alam lain seperti Beihan Jiange dan klan Kunwu Ye datang ke benua Changqing untuk tujuan akhir menangkap benih Changqing. Saya tidak berniat untuk berakar di benua Changqing. Segera, Suyi menyimpan peta itu, dan dia sudah mengingat isinya di benaknya. Saudara Su, ketika saya datang, Fu Qingyun, pemilik gedung Qingyun, pergi berkunjung. Ketika dia mengetahui bahwa Anda tidak ada di sana, pemilik gedung Qingyun meninggalkan surat dan pergi. Wen Xinzhao berkata dengan lembut. Apakah kamu membawa surat itu? Su Yi bertanya. Wen Xinzhao mengangguk, mengeluarkan kop surat yang disegel, dan menyerahkannya kepada Su Yi. Su Yi melihat kop surat itu dan melihat ada tulisan. Rekan Su Taois, Huan Tiandu, Tetua Agung Klan Huan, menyatukan 3 kekuatan kuno Kuil Jingkong, Sekte Fenyang, dan Tianji Daomen, serta Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao, Hua-Hua 3 kekuatan dunia lain Sekte Setan Bintang ingin mengadakan pertarungan dengan sesama Taois pada hari kelima bulan lunar kelima, dan sepenuhnya mengakhiri keluhan mereka. Huan Tiandu meminta saya untuk menjadi saksi untuk mengklarifikasi masalah ini kepada rekan-rekan Tao. Jika Anda memiliki keraguan di hati Anda dapat menyalakan surat ini dan Fu akan datang menemui Anda secara langsung. Pada prasasti itu juga tertulis kata, Salam Fu Qingyun. Setelah membaca surat ini, Su Yi sedikit mengernyit. Dia awalnya berencana untuk menyelesaikan Ye Xiao, dan setelah menyelamatkan Ye Yunlan, dia akan pergi ke pasukan musuh satu per satu. Saya tidak pernah berpikir bahwa pasukan musuh itu telah bersatu dan ingin mengadakan pertarungan dengan Su Yi pada hari kelima bulan depan. Ini benar-benar di luar dugaan Su Yi. Tapi setelah sedikit berpikir, dia samar-samar mengerti. Di dunia saat ini, Spiritual Realm mewakili puncak kekuatan tempur tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, 25 karakter roda roh dari kekuatan musuh itu semuanya dibantai sendiri, yang tidak diragukan lagi membawa dampak besar bagi kekuatan musuh itu.
Selain itu, saat itu, ia juga menunjukkan sikap balas dendam di masa depan. Dalam keadaan seperti itu, tidak mengherankan bahwa kekuatan-kekuatan yang bermusuhan itu bersatu terlebih dahulu dan melawan diri mereka sendiri secara berkelompok. Namun, janji seperti itu masih membuat Sui merasa sedikit tidak normal. Dalam keadaan normal, Anda ingin membentuk kelompok dan melawan diri sendiri, mengapa Anda harus begitu ingin menyatakan perang? Perlu dicatat bahwa hari ini adalah tanggal 14 April 3 hari yang lalu, dia membunuh 25 pembangkit tenaga roda roh setelah melintasi bencana. Dan 3 hari kemudian, pasukan musuh itu akan bersatu, dan mereka akan bertempur dengan diri mereka sendiri pada hari kelima bulan lunar kelima, dan sepenuhnya menghilangkan keluhan. Ini memberi Sui perasaan bahwa lawan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melawannya, jadi dia buru-buru menyatakan perang. Setelah memikirkannya, Sui mengangkat tangannya dan membakar surat itu. Dia memutuskan untuk bertemu Fu Qingyun. Hati, duduk. Sui menunjuk ke batu biru di sebelahnya. Wen Xinzhao duduk sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Su, bisakah Anda memberi tahu saya tentang pertempuran hari ini?" Melihatnya saja sudah membuat Sui senang. Kecantikan itu seperti anggur yang baik, semakin baik, semakin baik. Pertempuran hari ini bukan apa-apa. Sui menyesap anggur dan berkata, namun, jalan yang dicari Ye Xiao layak untuk dibicarakan. Ini dapat membantu Anda mempertajam ilmu pedang Anda. Berbicara, dia menganalisis foto satu persatu untuk Wen Xinzhao. Wen Xinzhao secara bertahap menjadi terpesona. Sampai Sui selesai berbicara, gadis itu terkejut dan tenggelam dalam pikirannya. Di bawah sinar bulan, sosok Ye Yunlan tiba-tiba datang dari kejauhan. Sui memberi isyarat agar pihak lain menunggu sebentar. Dia menyingkirkan kakinya yang basah kuyup di sungai, mengenakan sepatu dan kaos kaki, lalu bangkit dan menunjuk ke hutan persik tidak jauh. Wen Xinzhao tenggelam dalam perasaan, Sui tidak ingin dia diganggu. Berpikir jernih. Ketika dia sampai di kedalaman hutan persik, Sui bertanya. Ye Yunlan mengangguk, saya berencana untuk kembali ke klan. Setelah dia tenang, dia benar-benar menyadari satu hal, yaitu, Sui tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali, dan akhirnya memutuskan untuk berangkat dan kembali ke alam Changsuan. Sui berkata, ketika kamu kembali ke klan, tidakkah kamu khawatir akan terlibat olehku? Ye Yunlan berkata, jika mereka berani membunuhku, mereka akan melakukannya sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang, dan menurut aturan klan Kun Wu Ye, selama aku berada di klan, tidak ada yang berani menyentuhku. Sui berpikir sejenak, dan berkata, kamu telah mengambil keputusan, aku tidak akan membujukmu untuk berubah pikiran. Berbicara, dia mengeluarkan slip batu giok yang sudah disiapkan, dan menyerahkannya kepada Ye Yunlan. Slip batu giok ini berisi beberapa pengalaman dan pengalaman terkait dengan membuktikan Tao dan menjadi kaisar, terimalah. Ye Yunlan tercengang, dan berkata dengan tidak percaya, apa pendapatmu tentang membuktikan jalan? Sui mengangguk dan berkata, membuktikan Tao sebagai kaisar membutuhkan banyak persiapan. Jika Anda mencoba mencari tahu sendiri, itu akan menghabiskan banyak usaha dan waktu yang tidak perlu. Mungkin pedangnya miring, dan persiapannya tidak lengkap, sehingga Anda terjebak di jalan spiritual, dan tidak ada harapan untuk membuktikannya. Slip batu giok ini bukan warisan yang mendalam, tetapi itu cukup untuk menyelamatkan Anda dari mengambil jalan memutar, agar tidak kehilangan arah dalam hal membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Ye Yunlan memiliki kultivasi yang sukses di tahap tengah alam roda roh, dan pasti ada harapan untuk memukul alam kekaisaran di masa depan. Selain itu, Sui pernah mengamati aura Dao Ye Yunlan, meskipun paman ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk membantu sejak dia muncul, tetapi tidak dapat disangkal bahwa fondasi Dao Ye Yunlan sangat kokoh dan sepenuhnya tidak lebih lemah dari Wang Zongyang dari Beihan Jiange. Jika melangkah lebih jauh, cukup bersaing dengan karakter bernama Pu Jue dari klan Rubah Bulan Ungu. Anda harus tahu bahwa Pu Jue adalah 5 besar pembudidaya alam roda roh di alam Mingkong. Terlebih lagi, Ye Yunlan adalah pamannya dalam kehidupan ini, dan sekarang dia akan kembali ke keluarga Ye di Kunwu. Sui tidak bisa tidak mengungkapkannya.
Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya, Ye Yunlan sekarang tahu bahwa keponakannya sama sekali tidak sebanding dengan yang disebut jenius di dunia. Dia memiliki terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui. Saya mengambil sepotong pengalaman membuktikan Tao sebagai kaisar, sepertinya tidak terlalu aneh. Sui, terima kasih, aku akan menghargainya dengan baik. Ye Yunlan menerima slip giok. Sui tersenyum dan berkata, ada merek di slip batu giok ini. Jika saya pergi ke Changsuan Realm di masa depan, saya akan menemukan Anda sesegera mungkin. Ye Yunlan terkejut dan berkata, jika kamu membunuh Ye Xiao, jika kamu pergi ke Changsuan Realm lagi, itu akan terlalu berbahaya. Changsuan Realm, itu adalah base camp klan Kun Wu Ye. Balas dendam ibuku harus berakhir. Sui berkata dengan lembut, sebelumnya, saya hanya berpikir bahwa dia dibunuh oleh Su Hongli, jadi saya membunuhnya di ibu kota Giok, sehingga Su Hongli harus menyesal dan bunuh diri, tetapi sekarang tampaknya sebelum dia datang ke sini. Benua Changqing telah jatuh ke dalam perhitungan. Sebagai anak manusia, aku harus mencari keadilan untuknya. Membunuh Ye Xiao hanyalah permulaan. Berbicara tentang ini, Su Yi memandang Ye Yunlan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, jaga dirimu sendiri. Ekspresi Ye Yunlan berubah untuk sementara waktu, dan dia menyentuh hidungnya setelah beberapa saat, dan menertawakan dirinya sendiri. Sebelumnya, saya selalu menganggap diri saya sebagai penatua dan menganggap Anda sebagai anak dan keponakan yang membutuhkan perlindungan dan perawatan, tetapi sekarang saya menyadarinya. Bahwa, di depan Anda, saya adalah karakter yang perlu dilindungi. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresinya penuh dengan kelegaan. Anak laki-laki itu telah dewasa, dia bisa sendirian, dia bisa bangga dengan dunia, dan masa depan bisa diharapkan. Bukankah ini yang paling Anda nantikan sebagai seorang penatua? Malam itu, Ye Yunlan diam-diam pergi. Su Yi menyaksikan sosoknya menghilang ke langit malam di kejauhan Gunung Loying, dan diam-diam berpikir dalam hatinya, jika dia bukan tubuh yang bereinkarnasi, bukankah merupakan berkah memiliki paman seperti itu yang didedikasikan untuk dirinya sendiri? Aliran sungai berdegup dan bulan bersinar. Su Yi tidak menunggu terlalu lama. Fu Qingyun, pemilik Qingyun, mengenakan jubah Konfusianisme dan mengenakan mahkota teratai, muncul di Gunung Loying, tampak seperti seorang pelayan. Tempat ini awalnya adalah tempat klan Kun Wu Ye bercokol, tapi sekarang menjadi seperti ini. Jika saya mengharapkannya dengan benar, mungkinkah karakter bernama Ye Xiao telah dikalahkan oleh sesama Taois? Begitu dia tiba, Fu Qingyun menunjukkan tatapan aneh dan bertanya dengan keras. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Sebagai pejabat pisau dan pena, di jalan, Qingyun Lou mengetahui berita dunia dengan baik. Terlebih lagi, bunga persik di Gunung Loying ini semuanya hilang, dan ada jejak pertempuran yang tersisa di mana-mana. Siapapun yang melihatnya bisa menebak beberapa jawaban. Namun, Su Yi sedikit terkejut bahwa Fu Qingyun benar-benar mengenal keluarga Kun Wu Ye. Su Yi berkata, karena kamu tahu klan Kun Wu Ye, kamu juga tahu bahwa mereka berasal dari alam Changsuan yang dikenal sebagai reruntuhan bintang ke-8. Fu Qingyun mengangguk dan berkata, aku tahu sedikit. Su Yi berkata, kalau begitu, apakah Anda mengerti apa yang disebut dunia, pasar bintang, ini? Fu Qingyun berpikir sejenak, dan berkata, dalam sebuah buku kuno berjudul, Esai Xingjian, yang dikumpulkan oleh Qingyun Men saya, ada beberapa catatan yang terkait dengan 9 pasar bintang besar, itu hanya beberapa kata, jika sesama Taois ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Su Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi tertarik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama, pasar 9 bintang, diucapkan dengan jelas. Dan dari sudut pandang ini, Qingyun Men, yang termasuk dalam sejarah debu merah, jauh dari sesederhana yang saya bayangkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.